Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 503 harap diingat, namanya Chun Jun. Untuk dinas pelayanan yang sombong ini, Han Bing bisa dikatakan gatal karena kebencian, sehingga gada ini secara alami dihancurkan. Meskipun sebagai seorang putri, Han Bing juga seorang wanita kuat yang telah mengalami pertempuran sebenarnya yang tak terhitung jumlahnya, dari darah dan bekas luka, jadi dia memiliki kekuatan yang besar, dengan suara yang mendengung. Bahkan sebaliknya Hattori tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, jelas mengetahui bahwa dia telah salah membaca Han Bing pada awalnya. Kekuatan wanita ini tidak kalah dengan anggota Liga Master Pedang mereka. Karena kompetisi ini utamanya untuk menilai kualitas senjata, Hattori melihat keganasan senjata tersebut, dan tidak bisa dengan sengaja menghindarinya. Dia mengertakkan gigi, menguatkan kakinya, mengerahkan tenaga pada kakinya, dan memegang pedang Jepang di tangannya dengan erat dengan kedua tangannya. Gada yang dia lambaikan ke arah Han Bing menyambutnya. Ding! Ada suara yang tajam, dua percikan senjata yang bertabrakan terciprat ke segala arah, dan kedua lengan yang gemetar mati rasa, dan mereka semua mundur selangkah. Han Bing tidak berhenti sedikit pun, meraih tongkat panjang di tangannya dan bergegas ke atas lagi. Hattori berteriak keras, dan pedang Jepang di tangannya terangkat untuk menyambutnya, dan suara benturan logam dari gemerincing tidak ada habisnya. Meskipun itu hanya uji coba antar senjata, Han Bing mengatupkan giginya, menggunakan semua kekuatannya dalam setiap gerakan, dan gerakannya sengit, dan dia tidak sabar untuk menabrak server ini menjadi emas. Hattori juga melihat niat Han Bing, matanya dingin, dan dia tidak bisa menahan untuk menambahkan sedikit lebih banyak kekuatan. Tabrakan antara kedua senjata menjadi lebih keras dan percikan api di mana-mana. Gadis kecil ini bagus. Siang Nantian memandang Han Bing dan mengangguk dengan senyum di wajahnya. Wanita, jangan biarkan belenggu. Karena ketika Siang Nantian terluka dan keluar dari Departemen Intelijen Militer, Han Bing masih remaja dan belum bergabung dengan tentara, jadi Siang Nantian secara alami tidak mengenalinya. Lin Yu tersenyum dan berkata, "Lao Siang, aku tidak takut dengan lelukonmu. Namanya Han Bing, atasan langsungku. Bos langsungmu." Siang Nantian terkejut sesaat, lalu tertawa keras dan mengangguk lagi dan lagi. "Oke, sangat bagus, tidak heran." Pada saat ini, Siang Nantian melihat senjata ajaib menghadapi pedang Jepang, dan dia tidak kehilangan angin, hatinya tiba-tiba menjadi cerah dan emosinya tinggi. Paling tidak, Cina memiliki senjata ajaib untuk dihancurkan, dan tidak akan kalah dari kelompok orang Jepang ini. Sudah lama bermain, kenapa tidak ada pemenang atau pecundang? Bu Cheng tanpa ekspresi, tapi ada sedikit nada cemas dalam nada suaranya. Meskipun Han Bing kuat, dia tidak akan menggunakan senjata seperti Mai. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata, pada kenyataannya, itu bukan hanya Han Bing. Sebagai senjata yang tidak populer di masyarakat saat ini, jumlah orang yang bisa menggunakan tongkat itu pasti sangat sedikit. Jika Han Bing tahu bagaimana menggunakannya, dia akan bisa mematahkan pedang Jepang di tangan Hattori sebelum 3 gerakan. Pada saat ini, Han Bing dan Hattori telah bertarung selama lebih dari selusin ronde, dan lapisan keringat halus muncul di dahi keduanya. Dan tangan yang memegang senjata juga sedikit merah, dan terlihat jelas bahwa darahnya mengalir deras. Tapi Han Bing melangkah maju tanpa ragu-ragu, dan menyerang Hattori lagi. Segera setelah Hattori mengertakkan gigi, pedang Jepang di tangannya menangkap pedang Han Bing dari bawah ke atas lagi. Pada jeda yang tiba-tiba ini, dia tiba-tiba mencerahkan matanya, wajahnya bahagia, lengannya segera menggunakan kekuatan, dan sihir pedang itu gada terbuka, dan kemudian dia memutar tubuhnya dengan tiba-tiba,
dan pedang Jepang di tangannya tiba-tiba jatuh, bercampur dengan suara tembus di udara, dan mengambil bahu kiri Han Bing. Warna kulit Han Bing berubah, dan tanpa sadar dia mengangkat tongkatnya untuk memblokir. Ding! Dengan suara yang tajam, tangan kanan Han Bing gemetar. Tapi Hattori tidak berhenti sedikit pun, dia berbalik dengan tiba-tiba, menebas lagi, dan menebas bahu kiri Han Bing pada sudut yang sama. Han Bing mau tidak mau memasang tongkatnya lagi untuk menghentikannya, dan terjadilah benturan logam tajam lagi. Rusak. Ekspresi Lin Yu berubah tiba-tiba ketika melihat adegan ini, karena dia menemukan bahwa serangan Hattori disengaja. Dia hanya memotong bahu kiri Han Bing setiap saat, memaksa Han Bing menggunakan senjata sihirnya untuk memblokir, tetapi karena Han Bing tidak kidal ambil gada, jadi setiap kali Anda memblokir, bagian yang digunakan adalah bagian atas yang terkecil dan lemah dari gada Senwu, dan karena bilah pedang Jepang sangat tipis, gaya potongnya sangat besar, tetapi area gaya tubuh sangat kecil. Jadi jika ini terus berlanjut, tidak perlu beberapa pisau untuk menggunakan keterampilan sihir ini. Ini sepertinya sulit bagi Anda untuk menghancurkan telur dengan tangan Anda, tetapi Anda dapat dengan mudah menghancurkan telur dengan ujung jari Anda. Meskipun dia melihat niat Hattori, Lin Yu mengingatkan Han Bing bahwa tidak ada waktu antara lampu listrik dan batu api, jadi setelah Hattori memotong 2 kali lagi, terdengar suara tercekik, dan bagian atas senjata ajaib di tangan Han Bing tiba-tiba itu terputus, menghantam tanah dengan ding, dan peluru meluncur keluar. Semua petugas di Departemen Intelijen Militer di seluruh tempat menjadi gempar, dan jelas bahwa pemandangan di depan mereka di luar dugaan mereka. Namun di sisi lain, rombongan jagoan kendo berseragam pasukan bela diri Jepang di sana tengah heboh, dan langsung melontarkan tepuk tangan meriah. Wajah Han Bing pucat, lengannya sedikit gemetar, menatap senjata divin yang rusak di tanah dengan linglung, seolah dia tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Haha, Jenderal Agung apa? Senjata ajaib apa? Senjata China Mu selembut wanita China Mu. Hattori tertawa terbahak-bahak saat ini. Tangan yang barusan digoyangkan oleh wanita itu sudah mulai bergetar. Kali ini, dia akhirnya mengangkat alisnya, jadi dia tidak merasa sedikit sombong saat berbicara. Para perwira dari Departemen Intelijen Militer merasa kesal ketika mendengar ini, tetapi untuk sesaat mereka tidak berdaya, dan mereka tidak tahu harus berkata apa untuk melawan. Bagaimanapun, seni bela diri mereka memang kalah dari pedang Jepang milik Hattori. Hattori, jangan kasar. Tokugawa Naganobu langsung berpura-pura menjadi geram, dan berteriak Hattori. Ya, saya minta maaf, Guru, saya kasar sekarang. Hattori menunduk, menyempitkan senyumnya, dan berkata dengan suara yang dalam. Oh, Direktur Hu, maafkan saya. Tokugawa Nagasaki dengan cepat menoleh dan menatap Hu Haifan dengan wajah muram, dan berkata sambil tersenyum, saya telah mengingatkan Anda sebelumnya. Saya telah mengatakan bahwa sayang sekali senjata yang bagus itu telah dihilangkan. Mengetahui bahwa Tokugawa Changxin sengaja marah padanya, dia melambaikan tangannya langsung ke arahnya, dan berkata dengan suara yang dalam, tidak apa-apa, Tuan Tokugawa, kami memiliki banyak senjata hebat di China, dan itu bukan masalah besar. Katanya begitu, tapi hatinya meneteskan darah. Gada ajaib ini bisa dikatakan senjata paling berharga di perpustakaan koleksi Departemen Intelijen Militer. Hu Haifan melirik pedang Jepang yang ada di tangan Departemen Servis, dan melihat bahwa banyak bilah telah digulung di tubuh pisau, ekspresinya lambat, dan dia berkata dengan dingin, Tuan Tokugawa, pedang Jepang Anda sepertinya tidak mengambil keuntungan, bukan? Dulu, tidak ada cara untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, bukan? Tuan Tokugawa tertawa, dan berkata, Direktur Hu, Anda adalah tuan rumah. Karena Anda telah mengatakan demikian, maka seperti yang Anda katakan, kali ini adalah kemenangan yang tiada taraf. Tetapi merepotkan bahwa kepala Hu akan mengundang seorang prajurit sihir sekali lagi. Senjata tajam,
mari kita yakinkan kerugiannya. Tuan Tokugawa, seperti kata pepatah, saya melihat uji senjata hari ini, mari kita berhenti di sini. Kata Hu Haifan dengan tenang dan ringan. Direktur Hu, orang besar itu bersemangat tinggi, bagaimana itu bisa dilakukan terlepas dari hasilnya? Tokugawa Nagasaki tersenyum dan berkata, mungkinkah Departemen Intelijen Militer Anda tidak memiliki apa-apa selain senjata ajaib ini yang dapat melawan pedang berharga kami yang terbuat dari potongan-potongan? Saat dia berkata, dia mengerutkan kening, berpura-pura bingung, dan melanjutkan, tapi bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu memiliki banyak sumber daya di China, dan senjata sihirmu sangat berharga? Mungkinkah orang-orang dengan level seperti Kepala Hu juga akan membual tentang itu? Ejekan dalam nada suaranya sangat kentara ketika dia berbicara, karena dia sudah menduga bahwa senjata ajaib ini sudah menjadi senjata terbaik Departemen Intelijen Militer, jadi yang dia katakan seperti menamparkan Hu Haifan tanpa busana. Menginjak-injak Departemen Urusan Militer dan bahkan martabat seluruh China dengan kakimu. Dan dia benar-benar menikmati api di mata Hu Haifan dan para perwira militer, tetapi mereka tidak berdaya. Salah satu tujuannya untuk datang ke Departemen Intelijen Militer kali ini telah tercapai, dan bahkan dia belum mengungkapkan pedang pertama yang benar-benar membanggakan Swordmaster League mereka di timur. Orang-orang Huaxia telah dikalahkan dan tidak ada pertarungan. Hu Haifan dan semua petugas di Departemen Intelijen Militer mengalami sakit di organ internal mereka, tetapi mereka tidak ada hubungannya dan hanya tahan terhadap penghinaan itu. Lao Fan, pergi, ajak seseorang untuk menemukan semua senjata di perpustakaan koleksi. Hu Haifan berkata dengan dingin, kita akan membicarakan tentang pedang oriental mereka satu persatu. Pada titik ini, Hu Haifan secara alami tidak bisa mengakui bahwa senjata negaranya tidak cukup baik, jadi dia hanya bisa gigit peluru dan mengeluarkan semua senjata dalam koleksinya dan mencobanya. Lin Yu melihat tampilan Hu Haifan, dan tahu bahwa Departemen Mi benar-benar kelelahan saat ini, dan tidak ada yang bisa dilakukan. Tampaknya senjata ajaib itu sudah menjadi koleksi terbaik di gudang senjata Departemen Mi. Faktanya, senjata suci ini memang senjata yang sangat langka, tetapi pedang oriental yang dirumorkan sudah menjadi pedang terbaik di wilayah negara, dan pisau yang terbuat dari sisa-sisanya jelas merupakan yang kedua setelah negara di negara tersebut. Keberadaan pedang, jadi gunakan salah satu pedang terbaik di timur untuk melawan dewa perang seni bela diri. Seni bela diri ini dimaafkan karena kalah. Bagaimanapun, melihat senjata sakti Tiongkok secara keseluruhan, seni bela diri ini benar-benar tidak berperingkat, hanya itu adalah 10 pedang terkenal, yang berada di luar jangkauan senjata ajaib ini. Dan pedang Jun murni yang dipegang oleh Lin Yu hanya menempati peringkat ke-9 di antara 10 pedang terkenal. Saat ini Xiang Lao dan Bu Cheng melihat bahwa Dechuan dan orang Jepang lainnya begitu sombong, wajah mereka membiru dan gigi terkatup, terutama Xiang Lao, angkatan tentaranya membela martabat Tiongkok seumur hidup. Rong yang lain menginjak-injak dan berkata dengan dingin, Bu Cheng, ambil belati saya dan bertarunglah dengan mereka. Bagaimanapun, 2 pisau Jepang yang terbuat dari bahan sisa telah dihancurkan. Dia mengeluarkan belati ini lagi dan memukul pisau Jepang lainnya. Itu juga akan membakar batu giok dan batu, tetapi juga bisa menyelamatkan sedikit muka China. Hanya saja jika orang Jepang itu mengambil pedang timur pertama, dia tidak akan berdaya. Iya. Wajah Bu Cheng menjadi dingin, dan dia langsung setuju, mengambil belati, dan memberi isyarat untuk bangun dan keluar. Tapi begitu dia berdiri, sebuah tangan diletakkan di bahunya, dan dia duduk kembali. Bu Cheng mengerutkan kening, baru saja akan melakukan serangan, menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Lin Yu, dan tidak bisa tidak bertanya-tanya, Tuan, Anda. Kakak Bu, bawa belati ini dengan baik ke Xiang Lao, biarkan aku pergi. Lin Yu berkata sambil tersenyum padanya. Ekspresi Bu Cheng berubah. Mengetahui bahwa Lin Yu akan bertarung dengan pedangnya sendiri,
Dia berkata dengan cemas, "Tuan, kamu baru saja melihat kekuatan pedang Jepang mereka. Meskipun ada yang patah, itu masih ada satu. Jika pedangmu bersikeras untuk memukul mereka, aku khawatir pedang itu akan..." Saudaraku Bu, aku belum pernah memberitahumu asal-usul pedangku. Aku akan memberitahumu sekarang, tolong ingat itu. Lin Yu memotongnya sambil tersenyum, dan berkata dengan ringan, "Namanya Chun Jun." Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.